Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Dwi Aryani, NIM 186500059. Saya akan menjelaskan jawaban UTS Computer Vision yang telah saya kerjakan. Untuk Computer Vision, dalam mengidentifikasi sebuah objek, karena komputer berbeda dengan manusia memiliki merupakan makhluk yang paling sempurna. Dalam melihat gambar, manusia kan sudah tahu ya kalau misalnya itu merupakan gambar, misalnya gambar ban gitu atau roda. Manusia kan langsung tahu, sedangkan komputer dia itu nggak langsung tahu kalau itu merupakan gambar roda atau ban. Nah, caranya dia biar tahu kalau itu merupakan gambar ban, ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu membuat sebuah representasi image atau image yang bisa diproses. Kemudian diidentifikasi dan diekstrak fitur-fiturnya. Nah, di setiap fitur-fitur itu berbeda dengan yang lain. Dengan benda lain itu berbeda. Kemudian dibandingkan dengan gambar yang sama dan sudah punya makna. Jadi dia itu punya database. Nah, gambarnya itu dibandingkan sama yang gambar dia punya itu. Misalnya sama, misalnya kayak hampir mirip gitu ya. Berarti dia bisa memutuskan kalau itu merupakan gambar ban mobil gitu. Setelah itu dicek kemiripannya. Jika mirip, misalnya sama-sama bentuknya bulat gitu ya, dia akan mencari sama yang bentuknya bulat. Setelah itu dicek lagi, kemudian baru dia tahu kalau itu gambar ban atau roda mobil gitu. Untuk penerapannya biasanya kan dokter itu kalau mendeteksi penyakit pasien itu kan dari gejala-gejalanya gitu kan. Nah, untuk tahu yang sebenarnya di dalam tubuh pasien itu ada benjolan atau suatu penyakit itu, maka dilakukan CT scan biasanya yang dilakukan itu. Nah, informasi yang dihasilkan dari itu CT scan itu hasil dari proses ekstraksi data citra. Nah, tujuannya itu untuk membuat diagnosis para pasien. Dalam proses tersebut itu ternyata terdapat metode pengolahan citra yang digunakan untuk membuat aplikasi tersebut, yaitu rekonstruksi citra atau image reconstruction, yang merupakan pengolahan citra yang bertujuan untuk membentuk ulang objek dari beberapa citra hasil proyeksi. Operasi rekonstruksi citra banyak digunakan dalam bidang medis. Nah, itu kan dari hasil citra tersebut kan
bisa diketahui ya pasien tersebut ternyata di dalam tubuhnya itu terdapat benjolan atau terdapat kerusakan, sehingga dokter itu bisa memutuskan ternyata memang pasien ini memiliki penyakit tumor atau benjolan misalnya. Turunan kedua atau Laplacian. Biasanya kalau kondisi transisi tepiannya itu tidak ekstrim, tidak terlalu ekstrim kayak misalnya kayak banyak lekukan-lekukan di gambarnya, penggunaan operator kedua ini lebih dianjurkan, operator Laplacian ini. Kemudian untuk rumusnya seperti ini, dan bentuk kernelnya itu biasanya berordo 3x3. Contoh penerapan teknik operator Laplacian itu seperti ini ya. Jadi kayak masih bisa di kira-kira gambarnya. Kemudian yang ketiga operator kompas. Biasanya untuk operator kompas ini digunakan untuk mendeteksi semua tepi dari berbagai arah. Misalnya dari barat, timur, utara, selatan, bahkan timur laut, barat laut, tenggara, barat daya itu menggunakan operator kompas ini. Nah, operator kompas ini caranya dia itu dengan mengkonfigurasikan citra dengan berbagai mas kompas, lalu dicari nilai kekuatan tepi atau magnitude yang terbesar dan arahnya. Nah, ini untuk matrisnya, utara, selatan. Kemudian gradien fungsinya, rumusnya seperti ini. Untuk contoh gambarnya, contoh identifikasinya itu ini. Jadi dia itu dari vertikal juga horizontal. Kemudian nomor 3 histogram. Histogram ini terdapat 4 bagian sebenarnya. Namun kan yang pertama kan titel atau judul itu buat judul. Kemudian sumbu X ini menyatakan nilai intensitas piksel. Biasanya juga untuk sumbu X ini untuk warna. Sedangkan sumbu Y menyatakan frekuensi kemunculan intensitas piksel. Biasanya juga Y untuk frekuensi. Sedangkan bar menunjukkan berapa kali nilai terjadi dalam interval. Sedangkan lebar bar menunjukkan interval yang dilakukan. Gambar contoh citra gambar dan histogramnya. Untuk citra gelap, di mana komponen citra itu terkonsentrasi pada sisi sebelah kiri dari skala tingkat keabuan. Dominan sebelah kiri ya, itu apa? Barnya. Sedangkan untuk citra terang dengan tingkat kecerahan yang tinggi memberikan bentuk histogram dengan konsentrasi di sebelah kanan skala. Jadi dia ke sebelah kanan. Dominan kecerahan tinggi soalnya. Kemudian untuk citra dengan kontras rendah membentuk histogram sempit di bagian tengah skala. Sedangkan untuk citra dengan kontras tinggi memberikan citra yang lebar sesuai garis vertikal yang lebih tinggi dari yang lain. Jadi dia itu merata kalau untuk citra kontras tinggi.
Nah, untuk representasinya saya mengambil contoh ini ya, gambar yang ini. Jadi, jika gambarnya ini, maka histogramnya itu seperti ini. Atau bisa dibaca sebaran pixel 0 sampai 250 itu frekuensinya seperti ini. Jadi dia itu ada sekitar 100-an pixel yang bernilai 0 dan ada sekitar 400-an pixel yang bernilai sekitar 260-an, 240-an. Dan ada juga sebagian kecil yang pixelnya 250. Artinya, kita bisa melihat sebaran dari grayscale tersebut. Ketika dia bernilai 0, dia akan hitam. Dia menunjukkan warna hitam. Namun, ketika dia bernilai 250, dia menunjukkan nilai putih. Sedangkan nilai di antaranya itu merupakan gradiasi dari warna hitam ke putih. Nah, histogram ini didominasi oleh piksel-piksel cerah. Nah, berbeda dengan yang gambar ini. Piksel ini itu pencahayaannya itu kan dikurangi ya. Jadi hasilnya itu didominasi oleh piksel-piksel yang berwarna rendah, yaitu di bawah 100. Artinya dia semakin mendekati 0 dan hampir hitam warnanya. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.